Dari kemarin ini kasus lewat di FYP gue dan ini menarik banget karena udah masuk ke dalam perspektif hukum gitu ya. Dan di kolom komentar tuh banyak banget netizen yang bilang kalau misalnya laki-laki tidak perlu izin dari istri pertama untuk melakukan pernikahan yang kedua ataupun melakukan poligami. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Kalau dari perspektif hukum yang ada di Indonesia, izin dari istri pertama ataupun istri sah itu sangat amat penting ya teman-teman. Kalau misalnya nih kalian laki-laki melakukan pernikahan tanpa izin pertama yang sah secara negara, kalian itu bisa dilaporkan dan dituntut berdasarkan pasal perzinahan. Dari yang gue baca juga, pasal yang bisa digunakan itu adalah 279 KUHP. Apa tuh gitu ya? Intinya adalah hukuman 5 tahun buat orang yang sudah memiliki pasangan sah secara negara tapi tetap melakukan hubungan dengan orang lain ataupun menikah tanpa izin dari istri sah. Dan hukumannya itu bisa menjadi lebih berat, menjadi 7 tahun gitu ya, kalau misalnya laki-laki tersebut menyembunyikan pernikahan pertamanya dan melakukan pembohongan kepada orang-orang. Kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Jadi negara kita ini sangat melindungi pernikahan yang sah secara negara. Itu dia kenapa ketika kalian memutuskan untuk melakukan pernikahan, please resmikan juga secara negara. Dan pastikan kalau misalnya pasangan kalian itu sudah selesai dengan pasangan dia yang sebelumnya, atau dia itu memang benar-benar single. Kurang lebih segitu aja penjelasannya, dan gue berharap banget ini orang-orang yang lagi dalam masalah gitu ya bisa mendapatkan keadilannya dan juga menemukan titik terangnya dengan cepat. Segitu aja dari gue, semoga paham. Selain gaul, gimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Bye-bye. Kalau suami kamu sampai selingkuh itu berarti salah kamu yang gak bisa merawat diri dan memuaskan suami ya. Kalau suami kamu lebih tertarik sama aku ya jangan salahin aku dong, salahin diri kamu sendiri. Saya tidak bisa mengontrol atau melarang kamu untuk tidak insecure dan seuzon kepada saya. Tapi saran saya sih berobat ya, biar nggak bikin keluarga tuh muak dan stres. Dari kasus Inara Rusli, sebenarnya yang paling bejat itu laki-lakinya guys. Karena dari awal dia nggak jujur. Dia ngomongnya ke Inara, belum punya istri, belum punya anak. Ya sama si Inara digas aja dong. Orang masih sama-sama lajang ya kan. Apalagi si laki-lakinya ini kaya lagi. Ngasih kerjaan juga tuh ke si Inara. Mungkin karena hubungannya udah jauh banget nih, sampai segini papap, lu bayangin sampai 2 jam. Gak kapalan itu mem kayaknya. Si laki-lakinya gak lama juga jujur dia udah punya anak, punya istri. Akhirnya mau gak mau hubungannya harus tetap dilanjutin. Dan katanya Inara ini maulah jadi istri keduanya. Dan suaminya ini mencobalah untuk membaik-baikin istri pertamanya. Diceritain lah kalau dia lagi deket sama Inara dan bermaksud untuk menikah lagi. Ada lagi makan juga nih. Sini. Pakai ikannya, ikan dorinya. Tapi seminggu yang lalu istrinya ini malah menemukan fakta yang sangat menyakitkan. Ternyata hubungan Inara dengan suaminya itu udah jauh banget guys. Bahkan sampai segini papap dan sampai 2 jam. Dan itu ada CCTV-nya loh, ada videonya. Dan buat kalian yang minta link sama gua, minta videonya, nggak ada. Emang lu kira gua admin dark web? Istrinya kaget tuh ngeliat CCTV-nya, dia kecewa dong, dan akhirnya dia lebih memilih untuk melaporkan suaminya ke kantor polisi. Makasih ya. Gila ya, padahal mereka sering ngaji loh, sering datang ke pengajian. Makanya kalau datang ke pengajian jangan ya bahas cinta-cintaan mulu. Kairi, kalau kamu sudah besar, kamu harus jadi laki-laki yang setia, oke? Kalau kamu main cewek, kalau kamu nggak setia, papa adalah orang pertama yang akan menghajar kamu. Paham Kairi? Ya, ngerti? Cium papa dulu kalau ngerti. Buat perempuan selingkuhan, gue pengen tanya deh, kalau suami orang yang dekat sama lo itu mengeluhkan tentang rumah tangganya, lo percaya? Kalau laki-laki pengkhianat ini menjanjikan sesuatu sama lo percaya? Kalau si buaya ini bilang kalau dia lagi proses cerai, lo percaya? Gue nggak tahu ya, lo mainnya sejauh apa. Tapi sini gue kasih tahu, semua cerita yang dijual sama laki-laki pembual yang lo percaya itu bunyinya kurang lebih sama dengan cerita-cerita yang keluar dari mulut-mulut ribuan laki-laki pelit yang pengen main perempuan. Coba deh dipikir ulang, dapat apa aja sih lo selama pacaran selain janji-janji dan kata-kata manis? Lo pikir lo istimewa kan? Tapi kenapa istri sahnya yang tetap jadi prioritas utama? Lo percaya yang kalian jalanin itu cinta? Lo percaya dia bakalan ninggalin bininya? Lo percaya dia gak bakalan selingkuh lagi? Lo percaya sesuatu hal yang dimulai dengan kebohongan? Semua perempuan itu berharga, Besti. Kalau lo belum bisa menemukan orang atau laki-laki yang bisa menghargai lo, setidaknya lo yang menghargai diri sendiri. Najis jijik bukti fullnya 2 jam. Udah pada nonton belum nih podcastnya Densu? Aku udah nonton barusan dan sangat bertele-tele ya kakak ini menjelaskan kronologinya. Aku paham banget karena benturan traumanya mungkin sangat-sangat menghantam mentalnya dan pikirannya. Aku nggak nyangka juga si IR ini
Tahan 2 jam, buset. Tahan 2 jam. Gila, kamu minum vitamin apa itu? Apa enggak udah bombardir udah habis? Ini jangan salfok ya sama iniku ya. Ini bukan kena azab ya karena sering gosipin ya. IR usah main-main sama perempuan Sumatera, apalagi Medan, keras itu. Kok malah banyak pula, nggak habis-habis ku tengok. Habis si Suci yang diselingkuhin sama si dokter itu, sekarang lagi perempuan Medan, kakak-kakak Medan itu suaminya selingkuh sama artis berinisial IR. Dilaporkan kok kan ke polisi. Ku bilang, sudahlah, stop lah. Kalau kalian tahu tuh, kalian tahu istrinya orang Medan, orang Timur, dan macam-macam sudah. Jangan macam-macam. Jangan sok-sok hebat, kalian dibantai nanti kalian. Menurutku orang yang benar-benar hijrah itu seperti Laudya Cynthia Bella ya. Dia menjaga sekali sikapnya di media sosial. Bahkan dia batasi sekali bermain media sosial. Tapi kalau orang yang bercadar, jilbabnya panjang, sering pergi ke majelis-majelis tapi masih joget-joget di media sosial, masih berdandan secara berlebihan, masih tebar-tebar mesona, masih kalau foto, kalau video masih gayanya gini-gini. Gini, kalau aku sih enggak, aku enggak berkagum-kagum secara berlebihan karena ya 11-12 lah sama kita permaisuri kasur bantal ini. Lagi viral ya mengenai rekaman CCTV yang diduga Inara Rusli, mantannya Virgo. Nih aku kasih tahu ya buat teman-teman semuanya, kalau kalian pengen lihat video aslinya atau rekaman CCTV-nya, kalian lihat di YouTube NR Survival Kampung dan di situ ada video aslinya. Cus buruan. Entah benar atau tidak, gua mah kagak ada paham-pahamnya acan. Cuma dia dan Tuhan yang tahu. Ya kan, dong. Tetapi jikalau seandainya apabila itu benar-benar terjadi, dia menjadi pelakor, merusak rumah tangga orang lain. Kok iso? Bukankah dulu merasa tersakiti tapi kali ini mengapa menyakiti? Kok iso? Bukannya belajar dari masa lalu, malah mempelajari apa yang terjadi di masa lalu untuk dilakukan seperti apa yang dialami sebelumnya di masa lalu. Kok iso? Cek gimana tanggapannya tentang Inara Rusli? Aduh nggak sabar Cek ngomel-ngomel. Gue juga kaget. Tadi malam itu kayaknya belum ada ini berita ya. Pagi-pagi gue liat komentar, gue liat DM, bahas itu si Inara Rusli. Aneh deh. Gue bingung apa sih yang aneh? Loh, pas gue liat gue juga merinding banget. Merindingnya kenapa? Kalau emang ini benar terjadi, ini wanita kan pernah merasakan sakitnya bagaimana suaminya diambil sama perempuan lain. Kok bisa tega gitu melakukan hal yang sama gitu loh. Hal yang pernah dia rasakan dia sendiri juga pasti nggak kuat ya. Pasti pernah nangis, ngerasa hancur hati, meyakinkan sama anak-anaknya bahwa semua baik-baik saja. Kok bisa tega melakukan hal yang sama begitu loh. Tapi gue belum bisa banyak ngomong, apalagi ngomel-ngomel. Ada deh aja sungguh ngomel-ngomel. Masalahnya kan buktinya CCTV. Kita nggak tahu itu bukti CCTV-nya seperti apa ya. Akuratkah menyatakan bahwa itu memang perselingkuhan. Jadi nggak bisa ngomong terlalu jauh juga. Cuma dari pihak istri sah, katanya si IR ini sudah mengakui bahwasanya memang itu benar terjadi. Cuman kita belum tahu, belum memastikan seperti apa lagi. Tapi kalau emang benar, Inara Rusli diduga berselingkuh dengan Fahmi, seorang pengusaha yang juga masih memiliki seorang istri bernama Wardatina Mawa, seorang konten kreator asal Medan. Nikah pada tahun 2019 dengan Ihsanul Fahmi dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dengan mengantongi diduga bukti persinahan 2 jam full, Wardatina Mawa dari Medan, Sumatera Utara langsung menyeberang ke Jakarta ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan perselingkuhan ini. Salam dari Kokoiro Cimat. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komen. Wardatina Mawa melaporkan suaminya, Ihsanul Fahmi, dan Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan ke Polda Metro Jaya. Mawa menyerahkan bukti berupa rekaman CCTV. Baru-baru ini, Wardatina Mawa menjelaskan isi rekaman CCTV tersebut dalam podcast bersama Denny Sumargo. Mawa mengatakan suaminya telah melakukan tindakan memalukan. CCTV ruangan kemudian menampilkan dengan jelas tentang tindakan yang mereka lakukan, kata Wardatina Mawa.
Mawa bahkan memperlihatkan potongan rekaman CCTV itu kepada Denny Sumargo. Video tersebut diklaim menjadi bukti yang kuat hingga penyidik menjatuhkan pasal 284 KUHP tentang delik perzinaan atau perselingkuhan bagi mereka yang sudah menikah, dengan sanksi pidana penjara maksimal 9 bulan. Tapi wajahnya nggak kelihatan, kata Denny Sumargo. Ada lebih lengkapnya di flash disk. Jadi itu yang aku kasih ke penyidik. Jadi benar-benar bukti itu akurat banget karena nggak mungkin aku sare ke penyidik kalau itu nggak akurat dan nggak mungkin penyidik itu langsung menjatuhkan pasal 284 KUHP. Jelas Mawa. Menurut Mawa, suaminya dan Inara telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Mawa bahkan tidak ragu menyebut keduanya telah melakukan zina besar. Sudah zina besar banget, ujarnya. Sudah zina besar banget, ujarnya. Iya, betul seperti hubungan suami istri, dan mereka melakukannya hahaha kayak fun aja karena aku lihat terekam suaranya juga tindakan mereka yang benar-benar luar biasa kayak suami istri, imbunya. Demikian pembahasan mengenai klaim yang disampaikan Wardatina Mawa terkait dugaan keterlibatan Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Sampai saat ini, seluruh informasi masih berupa pernyataan sepihak dan membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Tetaplah menjadi penonton yang bijak, karena setiap isu memiliki dua sisi yang perlu dipahami dengan adil. Jika Anda punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.